Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana menghitung pengujian instrumen penelitian. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana konsep dari pengujian instrumen penelitian, yaitu terkait tentang validitas dan reliabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sebetulnya menghitung validitas dan reliabilitas dalam suatu penelitian. Nah, saya akan terfokus di validitas berupa esai ya, ataupun dalam bentuk angket, bukan dalam bentuk data atau skor dikotomi. Jadi mengingatkan saja, pada video sebelumnya ini kita sudah belajar terkait tentang ini. Jadi saya akan terfokus di bagian ini ya. Perhitungan validitasnya menggunakan rumus dari product moment dengan rumus ini gitu ya, dimana langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus mempersiapkan tabel terlebih dahulu, dimana tabel ini yang paling lama kita menghitungnya, karena dari tabel ini kita membuat sebuah tabel ini atau persiapan tabel ini kita harus menyesuaikan dengan rumusnya. Nah, selanjutnya yang kedua nanti kita akan menghitung R hitung dengan rumus yang ada di sini. Terus nanti yang ketiga adalah menghitung R tabelnya. Dan yang terakhir kita bisa membuat sebuah kesimpulan, dimana ketika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka itemnya itu bernilai valid. Nah, kita di sini ada contoh kasus ya, dimana ada 5 soal, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dimana nomor ini adalah merupakan nomor subjeknya. Jadi ini nomor 1 itu berarti subjek yang pertama, nomor 2 ini adalah subjek yang kedua, nomor 3 ini adalah subjek yang ketiga, dan seterusnya sampai subjek yang ke-10. Nah, artinya apa? Artinya dalam bentuk tabel ini itu subjek yang pertama itu pada soal yang pertama itu mendapatkan nilai 10. Subjek yang pertama dengan soal yang kedua dia mendapatkan nilai 8, dan seterusnya sampai soal nomor 5. Begitupun juga dengan subjek yang kedua, dimana ini soal 1 mendapatkan nilai 8, soal 2 mendapatkan nilai 7, soal 3 mendapatkan nilai 8, dan seterusnya sampai soal 5 mendapatkan nilai 7 untuk subjek yang kedua. Begitupun juga sampai dengan subjek yang ke-10 gitu. Itu arti dari bentuk tabel yang ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah validitas masing-masing butir soal dari data di samping, serta hitung juga reliabilitasnya. Artinya kita harus menghitung validitasnya seperti apa, nilai reliabilitasnya seperti apa. Maka nanti saya akan menjelaskan bagaimana sebetulnya menghitung validitasnya. Yang kedua, menghitung reliabilitasnya. Oke, yang pertama kita akan menghitung nilai validitas. Nah, sebelum kita masuk ke tabel, saya akan menjelaskan dulu terkait tentang apa maksud dari rumus product moment ini. Untuk rumus product moment ini, R-nya ini adalah nilai dari correlation-nya, artinya nilai R hitungnya gitu. Artinya kita mau melihat bagaimana korelasinya antara nilai soal pertama dengan totalnya. Nah, soal yang nomor 1, maka sebetulnya bisa kita tulis kembali bahwa R-nya ini N ya. N yaitu banyaknya subjek itu. Terus yang sigma X, karena kita mau menghitung nilai soal yang pertama, kita boleh menambahkan di sini X1, sehingga nanti kita bisa membedakan antara nilai X2, X3 dan sebagainya. Maka ini Y-nya ini adalah totalnya berapa. Jadi nilai dari total berapa gitu. Terus kita kurangi dengan jumlah dari X1-nya soal yang pertama, artinya ini adalah jumlah dari data soal yang pertama. Terus kita kalikan dengan bagaimana jumlah dari totalnya berapa. Itu kita bagi dengan hasil akar. Yang pertama adalah ini M-nya ya, jumlah dari jumlah dari subjeknya. Terus selanjutnya kita jumlahkan, X1-nya kita kuadratkan ya. Jadi X1 dikuadratkan semua nilainya, setelah itu baru kita jumlahkan. Oke, dikurangi dengan sigma dari X1-nya, artinya jumlah dari nilai X1 dikuadratkan. Oke, kita kurungin, artinya tanda kurung ini menandakan bahwa kita harus mengerjakan yang di dalam kurung ini dulu. Setelah itu N-nya ya. Setelah itu kita
sigma jumlah dari y kuadratnya. Setelah itu kita kurangi dengan jumlah dari y-nya atau totalnya dikuadratkan. Oke. Nah ini ya rumus yang bisa kita gunakan untuk melihat nilai ini ya. Nah n ini apa? N ini adalah jumlah subjeknya ya, atau jumlah dari frekuensinya. Jadi ini frekuensi, jumlah dari frekuensi. Nah yang X1 nya itu adalah nilai dari soal yang pertama. Jadi nilai dari soal pertama, soal 1. Dan untuk y-nya ini ya, y-nya ini itu adalah total gitu ya, nilai dari totalnya. Oke. Nah, nanti apa yang dimaksud dari X1-nya, XY-nya dan sebagainya kita akan menjelaskan di bagian tabel tadi. Yang penting intinya seperti itu. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan antara X1 kuadrat sama sigma X1 kuadrat. Oke, kalau nilai ini artinya adalah bahwa nilai dari ininya ya, X1 kuadratnya ini dikuadratkan terlebih dahulu, baru kita jumlahkan. Jadi ini adalah simbol dari sigma. Artinya bahwa ini hasil penjumlahan. Jadi hasil penjumlahan dari X1-nya dikuadratkan. Artinya X1 ini kita kuadratkan dulu. Artinya nilai dari soal yang pertama kita kuadratkan, baru nanti hasilnya setiap nilainya itu dijumlahkan. Bedakan dengan yang ini. Kalau yang ini adalah nilai dari X1-nya kita jumlahkan terlebih dahulu secara keseluruhan, baru kita kuadratkan. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari data-data ini terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa mengisi dari rumus yang ada di sini. Oke. Yang pertama, kita akan melengkapi tabel yang ada di sini. Nah, ini adalah X1-nya. Oke. Jadi kalau X1 itu berarti data semua dari soal yang pertama ini. Di 10, 8, 6, 5, 9, 7, 3, 4, 6, dan 7. Gitu ya. Nah, untuk Y-nya adalah nilai dari totalnya. Pertama kita lihat di sini kita membutuhkan nilai N yang ada di sini. N ini adalah frekuensi atau jumlah subjeknya. Kita sudah ada di sini ya jumlah subjeknya, di mana di sini ada 10 subjek ya sampai sini. Artinya dari subjek pertama, subjek kedua, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 10. Artinya nilai N-nya sudah ada, yaitu nilainya 10. Oke, kita coba cek kembali di sini. Nah, setelah itu kita membutuhkan jumlah dari XIY. Artinya apa? XIY ini artinya adalah nilai soal yang pertama kita harus kalikan dengan nilai totalnya. Itu setelah dikalikan maka hasilnya kita jumlahkan. Ini adalah tanda sigma, maka harus dijumlahkan. Ya, berarti kita harus mencari dulu nilai X1 dikalikan dengan nilai Y. Tapi kita lihat di sini Y ini adalah nilai total dari soal tersebut. Jadi soal pertama punya totalnya berapa, soal kedua punya totalnya berapa. Jadi nilai Y ini yang harus kita cari dulu. Artinya apa? Artinya dari sini kita harus melengkapi tabel ini adalah tabel nilai total. Maka kita harus mencari nilai Y-nya dulu. Y ini apa? Nilai Y ini adalah total dari nilai 10, kita jumlahkan 8, 9, 10, dan 8. Jadi yang namanya Y itu adalah total dari hasil setiap soal. Gitu ya, setiap soal ini berapa totalnya, nomor 2 berapa totalnya gitu. Maka kita jumlahkan. Oke, sekarang kita jumlahkan nilainya dari sini. Kita jumlahkan berarti 10 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 8. Berarti di sini kita hitung. Oke, menghasilkan 45. Setelah itu soal nomor 2 berarti 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 7. Hasilnya 39 dan seterusnya sampai ke bawah sehingga mendapatkan hasilnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai dari nilai Y-nya. Oke, sekarang kita perhatikan rumus yang selanjutnya. Kita lihat di sini X1 kali Y. Itu berarti Y-nya sudah ada, berarti tinggal kita harus mencari nilai dari ini XI kali Y ini gitu. Jadi X1-nya kita kalikan Y-nya.
Berarti kalau dilihat dari bentuk rumus ini sama aja dengan kita harus menghitung X1 berarti 10 kita kalikan Y ya, berarti 10 kali 45, 8 kali 39, 6 kali 32. Berarti di sini kita bikin kembali tabel ya, nilai dari X1 kali Y. Nah, dari sini nanti akan ketemu nilai-nilainya. Yang pertama adalah 10 kita kalikan dengan 45. 10-nya dari mana? 10-nya adalah ini, nilai X1-nya ya, nilai X1-nya kita kalikan Y-nya. 10 kali 45 hasilnya adalah 450 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini hasilnya ya, Bapak Ibu. Jadi, ini hasil dari perkaliannya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi rumusnya. Ini harus kita jumlahkan. Artinya apa? Artinya X1 yang tadi kita kalikan dengan nilai Y, kita jumlahkan. Maka kalau kita lihat di tabel ini, maka nilai ini kita harus jumlahkan. Oke, sekarang kita bikin kembali tabel untuk nilai dari jumlahnya. Adalah sigma atau jumlahnya. Hasil dari tadi X1 kali Y ini, maka kita jumlahkan 450, kita jumlahkan 312, kita jumlahkan 192 sampai hasilnya ke 161. Maka menghasilkan 1971. Oke, nah selanjutnya kita lihat lagi rumusnya. Oke, udah dapat nih nilai dari nilai ini. Tadi frekuensinya udah dapat ya. Terus ini juga kita sudah mendapatkan hasilnya. Sekarang kita lihat yang ada di sini. X1-nya kita harus jumlahkan. Nah, sekarang kita lihat di sini. X1-nya sudah ada. Nah, ini X1-nya jadi 10, 8, 6, 5, 9 dan seterusnya sampai angka 7. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah nilai dari sigma X1, artinya X1-nya kita jumlahkan. Maka di sini kita jumlahkan nilai dari X1-nya. Oke, nah ini kita jumlahkan nilai X1-nya menghasilkan nilai 65. Oke. Nah, ini ya, selanjutnya kita lihat kembali. Nah, dari sini kita harus membutuhkan juga nilai dari totalnya, gitu ya. Total setiap soal itu kita jumlahkan. Artinya nilai Y-nya ini tadi sudah kita hitung, kita jumlahkan. Nah, kalau di sini ini nilai Y-nya pada 45, 39, 32, maka nilai ini kita jumlahkan menghasilkan 278. Oke, nah ini ya, kita lihat lagi rumusnya. Rumusnya sudah ada sigma dari Y-nya. N-nya sudah ada tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, saya sudah jelaskan bahwa nilai ini adalah nilai dari X1-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita jumlahkan. Artinya dari sini kita nilai dari X1 ini ya, kita kuadratkan terlebih dahulu. Nanti hasilnya baru kita jumlahkan. Artinya nilai yang X1 dikuadratkan dalam tabel ini belum ada, maka kita buat kembali tabelnya. Ya, nah, tabel kita buat kembali di sini. Oke, untuk menghitung dari nilai X1 kuadrat. Oke, sekarang kita lihat berarti di sini 10 kuadrat ya, 10 kuadrat akan menghasilkan 100. Selanjutnya adalah subjek yang kedua 8. 8 kita kuadratkan hasilnya 64 ya. Terus 6 kuadrat hasilnya 36 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini 25, 9. Nah, dari nilai ini kita harus jumlahkan. Karena yang dicari adalah sigma dari X1 kuadrat. Maka nilai ini kita jumlahkan menghasilkan 465. Kita lihat lagi soalnya. Kita lihat lagi rumusnya. Ini sudah dapat ya hasil dari dikuadratkan kita jumlahkan. Nah, selanjutnya adalah hasil dari sigma X1 ini kita nanti kuadratkan. Ingat, ini sudah didapat tadi ya, X1 kita jumlahkan. Selanjutnya ke sini nilai Y-nya. Nilai N-nya. Nilai N-nya udah ketemu juga. Yang ini adalah sigma dari Y kuadrat. Ingat, berarti ini adalah nilai Y-nya ini dikuadratkan terlebih dahulu setiap nilai Y-nya, maka setelah itu baru dijumlahkan. Nah, artinya kita lihat di tabelnya. Di tabel ini belum ada nilai Y kuadrat. Maka untuk menghitungnya kita tambahkan lagi sebuah tabel ya, untuk menghitung nilai yang itu. Oke, berarti Y kuadrat itu yang mana? Berarti ini Y-nya. Kita kuadratkan, nanti 45 kuadrat berapa hasilnya?
Jadi kita tuliskan di sini Y kuadrat. 45 kita kuadratkan berapa? 39 kita kuadratkan, 32 kita kuadratkan, dan sebagainya. Maka menghasilkan sini 2025, 39 kita kuadrat 1521, 32 kita kuadratkan menghasilkan 1600. Oke, ini Y kuadratnya kita hasilkan nilainya yang ada di sini. Dari nilai ini kita jumlahkan karena kita membutuhkan nilai dari sigma. Maka nilai dari ini setelah dikuadratkan maka kita jumlahkan. Nah, dari sini kita jumlahkan nilainya menghasilkan 8, 7, 6. Ini adalah nilai soal yang pertama. Jadi kalau kita lihat yang ada di sini, maka data-data yang sudah kita dapatkan ini itu sudah ketemu. Sehingga nanti kita bisa langsung ke rumus yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita bisa hitung. Nah, selanjutnya kita harus menghitung R hitungnya. Jadi kita akan menghitung nilai ini. Nah, ini R. Yang kedua adalah tadi untuk mempersiapkan tabelnya sudah. Yang kedua adalah menghitung R hitung. Nah, untuk menghitung R hitung berarti kita tinggal menggunakan rumus yang ini. Jadi kita nilainya R hitung di sini. Rumusnya apa? Rumusnya yang ini, ya, sama. Oke, kita cari nilai R hitungnya untuk soal yang pertama. Oke, N-nya ya, di sini N-nya tadi sudah ada, yaitu N-nya itu adalah ini, ya. Nilainya 10. Banyaknya subjek, maka kita tulis di sini 10. Sigma dari X1 kali Y. Nah, kalau dilihat dari tabelnya yang ini X1 kali Y, hasil dari penjumlahannya berarti yang ini. Ya, Bapak Ibu, 1971. Oke, 1971. Oke, dikurangi yang ini adalah sigma dari X1-nya. Oke, kita lihat lagi, berarti sigma dari X1 berarti ini jumlah hasil dari nilai soal yang pertama, yaitu adalah 65. Maka di sini 65. Plus jumlah dari Y-nya, ini Y-nya, kita hasil jumlahnya ini adalah 278. Maka kita tulis di sini 278. Setelah itu oke, di bawahnya akar yang pertama yang ini. Oke. Di sini N ya, tadi udah ada ya, nilai N-nya adalah 10. Setelah itu di sini jumlah dari X1 kuadrat, di sini sudah ada jumlah dari X1 kuadrat. Ini X1 kuadrat, jumlahnya adalah ini 465. Maka kita tulis di sini 465. Setelah itu dikurangi hasilnya jumlah dari X1. Ini sama ya, jumlah dari X1 di sini. Ini adalah 65. Kalau dilihat dari tabel ini nilainya ya, jumlah dari X1 adalah 65. Maka di sini kita tulis 65 kita kuadratkan. Oke, setelah itu dari sini sama, ini nilai N-nya. N-nya itu adalah jumlah jumlah subjek ya. Berarti ini nilainya, berarti ini 10. Terus ini jumlah dari Y kuadrat. Tadi udah, ini Y kuadratnya. Hasilnya ini dan jumlahnya ini 8.764. Jadi di sini kita tulis 8.764 dikurangi dengan jumlah dari Y-nya. Jumlah dari Y-nya berarti ini Y, jumlahnya adalah 278. Nah, di sini nilainya adalah 278, kita kuadratkan. Oke, nah dalam bentuk matematika maka bisa berbarengan atau kita kerjakan yang di atas dengan yang di bawah. Kita analisis dulu yang di atas. Di sini ada bentuk perkalian, ini pengurangan, dan ini adalah bentuk perkalian terlebih dahulu. Maka dalam matematika harus dikerjakan perkalian terlebih dahulu. Maka ini kita kalikan 10 kali 1971 menghasilkan 19.710 dikurangi kita kalikan 65, kita kalikan 278 menghasilkan 18.070. Oke, kita ini. Sekarang yang di bawah berarti karena ini ada 2 di dalam kurung juga ya, maka kita harus kerjakan yang ada di dalam kurung, yang ada di dalam kurung. Nah, sekarang kita lihat ada di dalam kurung ini kita kalikan dan ini juga kita kuadratkan.
boleh berbarengan karena dipisahkan dengan menggunakan pengurangan. Itu sehingga menghasilkan 10 kali 465 menghasilkan 4650. Kita kurangi, kita kuadratkan 65 kuadrat. Maka menghasilkan adalah 4225. Ya, setelah itu ini juga sama, berarti bisa dikerjakan berbarengan. Berarti 10 kali 8764 menghasilkan 87.640. Kita kurangi hasilnya. Hasil perpangkatan ini 278 pangkat 77.284. Oke, nah selanjutnya apa yang harus dikerjakan? Maka yang atas boleh langsung dikurangi, yaitu 19.710 kita kurangi dengan 18.070 menghasilkan 1.640. Kita bagi, ini hitung yang yang ada di bawah ya penyebutnya. Maka kita kurangi 4.650 kita kurangi 422,5, maka menghasilkan 425 ya, nanti kita kalikan dengan hasil pengurangan ini menghasilkan 10.356. Oke, kita hasilkan yang di 1640 kita bagi dengan hasil perkalian dari 425 kita kalikan dengan 10.356 menghasilkan 4.401.300. Oke, ini 4.401.300. Oke, sekarang kita akarkan karena belum selesai yang ada di penyebutnya, yaitu kita akarkan hasil dari 4.401.300. Hasilkan 1040 dulu. Oke, yang penyebutnya menghasilkan 2097,93. Oke, kita hasilkan, kita bagi hasilnya menghasilkan 0,782. Maka R hitungnya didapat hasilnya adalah 0,782. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung R tabel. Kalau ini adalah menghitung dari R hitung, maka kita harus mencari selanjutnya adalah R tabel. Nah, R tabel ini kita lihat di sini itu harus mencari dulu nilai derajat kebebasan. Mana nilai derajat kebebasan ini? Derajat kebebasan itu didapat dari nilai N dikurangi 2. Baru kita mendapatkan hasil R tabelnya. Nah, setelah itu kita hitung R tabelnya, berarti dB-nya itu sama dengan N dikurangi 2. Dimana nilai N-nya tadi adalah 10, kita kurangi 2, maka hasilnya adalah 8. Gitu. Nah, nilai 8 ini adalah nilai dB-nya. Untuk mencari R tabel, bisa kita menghitung dari tabel yang sudah ada. Nah, di sini sudah saya sediakan R tabelnya. Di sini ada beberapa. Nah, sebagai penjelasan saja bahwa ini adalah R tabel dari produk momen. Ada tarak signifikan yang 5%, ada tarak signifikan yang 1%. Pendidikan atau sosial boleh menggunakan 5%. Nah, 1% apakah bisa? Boleh juga, enggak, silahkan gitu. Itu akan lebih kuat. Nah, untuk 5% berarti tingkat errornya hanya 5%. Kalau ini tingkat errornya adalah 1%. Oke, kita tentukan nilai yang paling taraf yang paling sering digunakan, yaitu adalah 5%. Nah, tadi dB-nya itu adalah 8, maka kita cari yang nilai N-nya adalah 8. Ini 8, untuk taraf signifikannya adalah 5%, maka didapatlah nilai dari sini adalah 0,707. Maka untuk R tabel bisa kita tuliskan di sini R tabelnya nilainya adalah 0,707. Nah, dari nilai sini R tabelnya sudah ada, R hitungnya sudah ada juga, maka yang terakhir kita tinggal membuat sebuah kesimpulan. Kita lihat nilainya. R hitung ini adalah 0, R hitung ini nilainya adalah 0,782. Untuk R tabel itu adalah nilainya 0,707.
tabel 0,707. Artinya apa? Dari nilai kedua ini kita bandingkan apakah nilai R hitung lebih besar dibandingkan R tabel, atau nilai R hitung ini lebih kecil daripada nilai R tabel. Kita lihat di sini, ini nilainya 0,782, yang ini adalah 0,707. Maka nilai yang ada di sini, nilai R hitung ini lebih besar dibandingkan nilai R tabel. Maka kesimpulannya, karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka untuk nilai X1 ini atau nilai soal yang pertama itu adalah nilainya valid. Nah, bagaimana kita menghitung soal yang kedua? Untuk soal yang kedua, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, cara menghitungnya sama dengan cara pada soal pertama. Jadi nanti kalian harus menghitung. Maka menghitung R hitungnya terlebih dahulu, kita lengkapi tabelnya dulu. Setelah itu yang kedua, berapa nilai R hitungnya kita hitung. Yang ketiga, berapa nilai R tabelnya, baru kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Gitu. Soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, itu bisa sebagai latihan. Karena sarannya sama. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana kita menghitung reliable. Tadi sebelumnya kita menghitung terkait tentang validitas, sekarang kita akan belajar terkait tentang reliabilitasnya. Nah, sebelum kita menghitung reliabilitasnya, kita harus paham dulu terkait tentang kriteria dikatakan reliable-nya itu seperti apa. Jadi bisa dilihat dari koefisien reliabilitas itu sendiri. Jadi ketika nilainya 0 sampai 0,19 itu nilainya reliable-nya tuh sangat rendah. Terus 0,2 sampai 0,39 itu nilainya rendah. 0,4 sampai 0,59 dikatakan cukup. 0,6 sampai 0,79 itu dikatakan tinggi. 0,8 sampai 1 itu dikatakan sangat tinggi. Nah, dalam suatu penelitian, instrumen penelitian itu ketika dihitung reliabilitasnya, maka dikatakan reliable kalau dia nilainya pada kriteria tinggi atau pada kriteria sangat tinggi. Artinya kalau dia lebih besar daripada 0,6 maka dikatakan reliable. Bahkan ada beberapa pendapat bahwa ketika nilainya lebih dari 0,7 baru dikatakan reliable. Jadi ini kriterianya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya salah satunya adalah menggunakan rumus dari Cronbach alpha. Nah, alpha Cronbach. Nah, kalau alpha Cronbach ini bisa digunakan ketika datanya dalam bentuk data yang kontinum, gitu. Karena kita terfokus kepada data kontinumnya. Nah, saya akan menjelaskan rumusnya bahwa ini nilai RKK-nya. Maka di sini ada K, ya, ini K dikurangi 1. Dalam kurung juga 1 dikurangi sigma dari SB kuadrat per dari ST kuadrat. Nah, untuk simbol dari K ini adalah menghitung banyaknya. Jadi ini adalah simbol dari banyak soal yang bernilai valid. Jadi ini banyak item yang bernilai valid. Jadi banyak itemnya lah. Tapi biasanya yang digunakan itu kalau dia sudah valid. Nah, yang dihitung adalah nilai yang validnya saja untuk menghitung reliabilitasnya. Selanjutnya ada simbol dari sigma SB kuadrat. Nah, SB kuadrat ini merupakan nilai dari varian per item. Nah, jadi per itemnya. Nah, kalau ST-nya itu adalah nilai varian totalnya. Gitu. Jadi kita harus menghitung nilai dari varian per itemnya dengan varian totalnya seperti apa. Nah, itu adalah konsep dari nilai dari alpha Cronbach. Nah, apa aja sih sebetulnya varian per item itu? Nah, rumusnya bisa kita gunakan rumus yang ada di sini.
Jadi ini rumus turunan dari rumus yang memang kita pelajari sebelumnya, sehingga didapatlah nilai yang ada di sini. Kalau itemnya ada 4 yang valid, maka kita harus menghitung S1 kuadrat, gitu ya, S2 kuadrat, S3 kuadrat, S4 kuadrat, dan sebagainya. Ada 4 item ini yang harus dicari. Satu soal yang valid ini tidak dihitung. Nah, bagaimana dalam bentuk rumusnya? Maka ketika kita mau mencari S1 kuadrat, maka S1 kuadrat sama dengan gitu ya, sigma dari X1 kuadrat dikurangi dalam kurung sigma dari X1 ya, kuadrat per nilai N per N. Jadi intinya seperti itu. Ini apa artinya? Artinya bahwa ini adalah nilai dari soal yang pertama ya, yang valid yang pertama. Terus yang selanjutnya adalah untuk mencari nilai S totalnya. Jadi S total itu berarti kita mencari nilai varian dari data total. Nah, data total tadi sudah kita hitung juga sebetulnya terkait tentang nilai dari totalnya. Kita tadi mensimbolkan nilai Y. Maka sebetulnya ST kuadrat ini bisa kita gunakan nilai dari sigma Y kuadrat itu ya, boleh dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan per N gitu. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Oke, ini nilai N. Begitu. Jadi intinya kalau kita mau menghitung dari reliabilitas, maka kita menggunakan rumus Alpha-Cronbridge. Oke, selanjutnya kita coba untuk menghitung berapa nilai reliabilitas dari soal yang sebelumnya. Oke, saya tampilkan bentuk soalnya, bentuk tabelnya. Tadi tabelnya sama dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita menghitung nilai validitas dan validitasnya. Nah, karena kita membutuhkan nilai dari validitas dan reliabilitasnya, saya sudah menghitung terkait tentang nilai dari validitas dan reliabilitas dari soal 1 sampai soal 5. Nah, di mana mendapatkan bahwa kelima soal ini itu dikatakan nilai valid. Jadi ini kita anggap bahwa nilainya sudah valid ya, dari soal 1 sampai soal 5. Nah, sekarang tinggal kita mau menghitung bagaimana menghitung nilai dari reliabilitasnya. Oke, kita kembali lagi ke ini ke rumus. Oke, karena kita mau mencari nilai dari Alpha-Cronbridge, maka kita harus mencari beberapa item terlebih dahulu untuk masuk ke rumus Alpha-Cronbridge-nya. Yang pertama, kita harus mencari nilai varian per itemnya. Setelah itu nanti kita harus mencari varian totalnya, baru kita masuk ke Alpha-Cronbridge-nya. Oke, yang pertama kita menghitung nilai dari kita akan menghitung nilai dari varian per butir soalnya. Maka kita gunakan rumus yang ada di sini. S1 kuadrat, maka kita harus punya X1 kuadrat. Kalau kita mau menghitung S2 kuadrat, maka kita harus punya X2 kuadratnya, gitu. Sehingga kita membutuhkan tabelnya X1 kuadrat, X2 kuadrat sampai X5 kuadrat. Oke, nah sekarang di sini berarti kita harus membuat tabel berdasarkan soal yang validnya. Yang pertama ya, ini adalah X1 kuadratnya ya, terus selanjutnya adalah X2 kuadrat. Karena kelima soal ini valid, maka kita harus menghitung nilai X3 kuadrat sampai X5 kuadrat. Jadi di sini X5-nya ya. Ini berarti X4 kuadrat. Setelah itu kita hitung kembali di sini. Ya. Adalah X5 kuadrat. Yang kita lihat X1 kuadrat ini berarti kita mencari nilai ini. Berarti ini ya, X1 kuadrat berarti ini 10 dikuadratin sehingga hasilnya jadi 100 di sini. Terus yang ini berarti 8 kuadrat, 9 kuadrat, 10 kuadrat dengan 8 kuadrat. Maka kita hitung nilainya ya, X1 kuadrat berarti 100
8 kuadrat menjadi 64, 9 kuadrat jadi 81, terus 10 kuadrat menjadi 100, terus 8 kuadrat menjadi nilai 64. Nah, nilai ini ya nilai ini berlaku juga untuk nilai subjek yang kedua, subjek yang ketiga, subjek yang keempat, dan seterusnya sampai subjek 10. Berarti ini menghasilkan nilai 64, ini 49, ini 6. Sudah X1 kuadrat, X2 kuadrat kita dapatkan, maka yang kita butuhkan adalah sigma atau jumlah dari XI kuadratnya. Artinya dari nilai ini ya X1 kuadrat itu kita jumlahkan, X2 kuadrat kita jumlahkan, terus X3 pangkat 3 itu kita jumlahkan, dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu yang ini juga sama ya, terkait tentang sigma dari X1. Artinya kita harus menjumlahkan dari nilai X1-nya. Kalau kita mencari X2 kuadrat berarti X2-nya kita jumlahkan. Maka nilai dari ini, tabel semuanya ini kita harus jumlahkan. Nah, kita bikin tabel kembali di bawah. Ya, ini adalah sebagai nilai jumlah atau sigmanya. Tuh, 1, 2. Tuh. Oke. Oke. Kita jumlahkan ini dari subjek yang pertama tadi 65. Dan seterusnya sampai sini hasil dari penjumlahan dari atas. Oke. Nih yang kita butuhkan untuk mencari nilai S1 kuadrat. Oke, selanjutnya maka langkah pertama mencari nilai dari SB kuadrat. Yang pertama, oke, ini kita pisahkan dulu. Pertama adalah S1 kuadratnya. Maka rumusnya adalah tadi sigma dari X1 kuadrat dikurangi dari sigma X1 dikuadratkan per N per N. N ini adalah banyaknya subjeknya. Oke, nah kita hitung di sini 1. Kita lihat sigma dari XI kuadrat. Berarti sigma SI kuadrat itu adalah nilainya ini. Nah ini ya 465 dikurangi dari jumlah ini ya, yaitu ini ya 65 kuadrat per banyaknya item adalah 10, kita bagi 10 dengan 10. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu bentuk perpangkatan dan pembagian ini sehingga saya jadi 465 dikurangi 65 kuadrat. 4225 per 10 dibagi dengan nilai 10. Sehingga hasilnya 465 dikurangi 422,5 per 10. Oke, kita kurangi, menghasilkan 42,5 per 10, sehingga hasilnya jadi 4,25. Itu untuk S yang pertama. Selanjutnya kita mau menghitung nilai S yang keduanya. Berarti untuk nilai S2 kuadrat sama ya rumusnya, sigma dari X2 kuadrat dikurangi sigma dari X2 kuadrat per N per N. Ya, kita masuk ke sini, berarti kita lihat berarti jumlah dari X2 kuadrat. Berarti ini ya X2 kuadrat kita jumlahkan hasilnya 344. Sehingga menghasilkan nilai dari 344 dikurangi jumlah dari X kuadratnya, X2-nya. Nah, ini X2-nya ya. Berarti di sini nilainya adalah 54. Sehingga hasilnya di sini 54 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya subjek per banyaknya subjek juga, sehingga hasilnya jadi 344 dikurangi 54 kuadrat. Oke, itu 2916 per 10 dibagi 10, maka menghasilkan 344 dikurangi
291,6 per 10 sama dengan hasilkan 52,4 per 10, maka menghasilkan 5,24. Oke, tuh. Selanjutnya kita menghitung S3 kuadrat sama dengan, berarti sama aja dengan sigma dari X3 kuadrat dikurangi sigma dari X3 kuadrat per N per. Oke, maka kita harus menghitung nilai dari varian totalnya, yaitu dengan rumus varian total itu sama dengan sigma dari X totalnya gitu ya, atau bisa di Y-nya dikurangi sigma dari X total dikuadratkan per N per N, atau bisa kita tuliskan ST kuadrat sigma dari Y-nya dikurangi dari sigma Y pangkat 2 per N. Untuk mencari varian total, kita bisa menggunakan sigma Y dikurangi sigma Y kuadrat per N per N. Nah, dari nilai ini kita, pada tabel ini belum ada nilai Y-nya, maka kita harus menghitung nilai Y terlebih dahulu. Kita tambahkan tabel dari nilai Y-nya. Oke, Y ini adalah hasil penjumlahan nilai dari 10, 8, 9, 10, dan 8. Maka ini menghasilkan nilai dari 45, yang ini untuk subjek yang kedua 39, dan seterusnya sampai ke bawah. Dari penjumlahan dari nilai setiap subjek. Nah, untuk mencari nilai sigma Y-nya kita jumlahkan dari nilai tersebut. Oke, selanjutnya karena kita butuh nilai dari Y kuadratnya, jadi di sini adalah Y kuadrat, maaf nih. Nah, ini adalah nilai Y kuadrat, sehingga kita harus menghitung nilai Y kuadrat terlebih dahulu. Oke, di sini kita tambahkan lagi tabelnya untuk Y kuadratnya. Oke, ini Y kuadrat, sehingga 45 kuadrat menghasilkan nilai yang ada di sini, nanti 39 dikuadratin, 32 dikuadratkan, maka menghasilkan 45 kuadrat itu hasilnya adalah 2025, 39 kuadrat 1521, 30 190 529. Oke, Y kuadrat ini sudah menghasilkan nilai 2025 hasil dari 45 kuadrat 390 kuadrat 1521. Nah, karena kita membutuhkan hasil dari penjumlahan ini, maka kita jumlahkan dari nilai Y kuadratnya 8764. Karena data yang sudah kita butuhkan sudah dihitung semuanya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Oke, untuk ST kuadrat sama dengan sigma dari Y kuadratnya. Oke, untuk sigma Y kuadrat tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 8764. Oke, sigma dari Y-nya, sigma dari Y-nya adalah 278 per 10 per 10. Nah, di sini 8674 dikurangi 278 di 77.284 dibagi 10 per 10. Nah, di sini 8674 dikurangi 7.728,4 per 10 akan menghasilkan 945,6 dibagi 10, maka menghasilkan 94,56. Oke, nah itu untuk menghitung nilai dari SB kuadrat, dan yang ini adalah untuk mencari nilai varian totalnya. Tuh. Selanjutnya ketika kita sudah menghitung nilai dari SB kuadratnya atau varian per butirnya dengan varian totalnya, maka kita bisa masuk ke rumus dari reliabilitas. Untuk rumus dari reliabilitas, bisa untuk mencari reliabilitasnya kita menggunakan alpha Cronbach. Maka untuk mencarinya, ya, rumusnya mencari nilai reliabilitas
dengan K per K dikurangi 1, kita kalikan 1 dikurangi dengan sigma dari varian per butir soalnya per varian per nilai totalnya per ini. Oke, kita cari hasilnya. Nah, kita harus mencari nilai dari sigma SB kuadrat terlebih dahulu. Tadi SB kuadratnya sudah ada, artinya dari S1 sampai S5-nya sudah ada, maka kita tinggal jumlahkan di sini, kita cari SB kuadratnya. Maka untuk sigma dari SB kuadrat itu sama dengan S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat ditambah S3 kuadrat S4 kuadrat ditambah S5 kuadrat. Oke, dari S1 kuadrat itu hasilnya adalah 4,25. Kita jumlahkan S2 kuadrat itu adalah 5,24 ditambah kembali nilai dari 6,81 ditambah 8,65, kita tambah lagi dengan nilai 3,45. Oke, menghasilkan 28,4. Oke, nah ini untuk sigma dari SB kuadratnya. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus. K-nya itu tadi banyaknya item yang valid. Karena di sini ada 5 soal yang dihitung, berarti ini 5 per 5 dikurangi 1. Yaitu 1 kemudian 1 dikurangi dari sigma dari SB kuadratnya. Tadi kita sudah hitung, yaitu ini ya 28,4 per totalnya ST totalnya, yaitu di sini ST totalnya adalah 94,56. Ini 90. Oke, 94,56. Sekarang kita hitung di sini, berarti ini 5 per 4. Kita kalikan 1 dikurangi 28,4 dibagi 94,5 menghasilkan 0,3. Dari sini bisa kita hitung, berarti 5 per 4 kita kalikan dengan 1 dikurangi 0,3 itu adalah 0,7. Maka hasilnya adalah 5 per 4. Maka dihasilkan 0,875. Nah, berdasarkan nilai dari RKK ini ya, nilai dari alpha Cronbach's-nya adalah 0,875. Maka berdasarkan nilai ini ya, dan berdasarkan dari kriteria yang tadi, bahwa nilai RKK ini dikatakan nilainya sangat tinggi. Jadi reliabilitasnya sangat tinggi. Artinya reliable. Oke, itu cara atau tutorial untuk menghitung nilai validitas dan reliabilitas. Sekian video kali ini diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.